Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Saya Yoga Nuari, selaku tutor bahasa Indonesia di PKBM Bina Pandu Mandiri. Tentunya kalian mungkin pernah membaca cerita rakyat misalnya, atau mungkin cerita populer yang ada di webtoon, yang ada di buku online, atau mungkin di novel, di cerpen, ya. Misalnya seperti Laskar Pelangi, Ayat Cinta, ya. Apalagi 5 cm, ya. Negeri Lima Menara dan sebagainya. Itu mungkin beberapa judul yang populer beberapa tahun silam. Mungkin kalian pernah membaca itu, ya, atau mungkin melihat filmnya. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang novel, yakni tentang nilai-nilai yang ada dalam novel. Ada yang tahu? Simak silakan. Ya, novel. Novel merupakan teks fiksi yang menceritakan tentang kehidupan panjang satu atau beberapa orang tokoh dalam berbagai masalah di dalamnya. Ya, dalam novel ini disajikan kisah lika-liku kehidupan seseorang, ya, dari mulai awal, terkadang dari mulai awal kehidupannya hingga dewasa. Jadi dalam novel ini menceritakan tentang kehidupan panjang seorang tokoh dengan berbagai permasalahan yang ada di dalamnya. Ya, itu novel. Informasi yang didapat dari novel, diantaranya yang pertama, pandangan pengarang tentang nilai-nilai kehidupan. Kita akan mengetahui pandangan pengarang tentang nilai-nilai kehidupan sesuai dari pandangan penulisnya. Selanjutnya, pentingnya keyakinan beragama, pentingnya kejujuran dan kerjasama, dan saling menghargai adat istiadat dan budaya. Ya, nilai-nilai kehidupan yang perlu kita apresiasi seperti, ya, beragama, kejujuran dan kerjasama, dan tentang menghargai budaya atau adat istiadat. Menginterpretasi berarti menafsirkan atau memaknai isi suatu novel sehingga kita dapat memperoleh sejumlah kebermanfaatan. Setiap novel memiliki makna atau arti penting bagi pembaca. Setiap pengarang selalu berusaha menyajikan sesuatu yang bermakna bagi pembacanya. Kita secara tidak sadar mungkin kita suka menginterpretasikan apa yang kita baca. Kita menafsirkan atau memaknai isi bacaan, termasuk di sini novel. Ya, dari memaknai atau menafsirkan isi bacaan kita, tentunya kita akan mendapatkan manfaat. Setidaknya ada makna penting seperti amanah atau pesan yang ingin disampaikan dari cerita tersebut, kita akan mengetahuinya, bahkan mungkin kita akan melakukannya. Jadi secara tidak sadar kita suka menginterpretasi. Mengenai kebermaknaan dan daya tarik novel, ya, misalnya tentang tema cerita yang khas dan baru. Tema-tema yang khas, apalagi memang baru, berbeda dengan yang lain, itu menjadi sebuah daya tarik. Terus juga konflik yang menegangkan, ya, salah satu yang paling menarik dalam cerita utamanya novel itu adalah konflik permasalahan, ya,
bagaimana si penulis pintar meramu konflik dalam cerita tersebut. Bahkan apalagi sangat menegangkan ya, membuat orang penasaran, itu menjadi daya tarik bagi pembaca. Dan juga ada alur yang mengejutkan ya, rangkaian cerita yang mengejutkan atau mungkin tidak mudah ditebak, itu juga menjadi daya tarik tersendiri ya bagi pembaca. Sehingga pembaca tidak mudah menebak arah ceritanya mau kemana. Itu menjadi hal yang unik dan hal yang dapat menarik perhatian. Selanjutnya, watak tokohnya yang membuat terkagum-kagum ya, atau juga membuat kita bersimpati ya, atau mungkin membuat kita terpukau dengan sifatnya, dengan perilakunya. Itu juga menjadi daya tarik. Kadang juga ada kita akan menjadi daya tarik kalau perjuangan si tokoh dalam ceritanya itu membuat terharu dan dramatis. Itu juga terkadang menjadi daya tarik tersendiri ya bagi pembaca. Dan terakhir, pandangan pengarang tentang nilai-nilai kehidupan dalam novel yang menyerap atau menggetarkan hati ya. Itu juga menjadi daya tarik ya, nilai-nilai kehidupan yang dapat menggetarkan hati si pembacanya, bisa membuat pembacanya bersedih dengan ceritanya yang melankolis dan sebagainya. Itu juga menjadi daya tarik bagi beberapa pembaca. Setiap masa ke masa novel itu mengalami perkembangan dalam hal tema. Dari zaman dahulu sebelum kemerdekaan sampai sekarang itu tema-temanya bervariasi ya. Kalau sebelum kemerdekaan itu biasanya tema-temanya mengenai persoalan adat dan romantisme budaya, tentang adat istiadat tradisional yang ada pada waktu itu sering diangkat ya, dan juga romantisme budaya. Contohnya adalah Siti Nurbaya, seorang perempuan yang dinikahi oleh Datuk Maringgi, seorang kaya raya ya, dengan perjodohan. Itu kan adat ya, zaman dulu perjodohan itu menjadi adat di adat tradisional di kita ya. Namun dalam ceritanya Siti Nurbaya tidak mau ya dinikahi oleh Datuk Maringgi, hingga akhirnya ada hal yang dramatis ya. Akhirnya tragis ceritanya. Nah, itu salah satu cerita novel sebelum kemerdekaan. Yang kedua, zaman kemerdekaan. Temanya seputar masalah kebebasan dan individualitas ya. Zaman kemerdekaan itu kita mulai menerobos ya, karena sudah merdeka. Isu-isu kemerdekaan itu sangat populer di masa itu ya, tentang individu, tentang kebebasan, tentang kemerdekaan itu sangat dieksplor oleh para penulis di waktu saat itu. Dan setelah era reformasi ya, era reformasi dimulai tahun 97 di sini kalau tidak salah ya. Itu tema-temanya lebih bervariatif lagi, ada tema sosial, HAM, budaya dan sebagainya, lebih bervariasi ya, maksud percintaan dan percampuran tema banyak hal ya, lebih variatif. Jadi dari masa ke masa tema novel itu berkembang, tidak selalu sama ya, dari sebelum kemerdekaan ke zaman kemerdekaan dan sekarang era setelah reformasi.
Nah, kalau kita ingin menulis novel, kita tentunya harus tahu dulu cara penemuan atau menemukan tema, ya. Atau mungkin kita membaca cerita, kita harus tahu dulu cara untuk menemukan tema. Caranya yang pertama itu melalui alur cerita. Dari alur cerita yang kita baca, kita dapat menentukan, oh jadi temanya apa, topiknya apa. Selanjutnya itu bisa dilihat dari tokoh cerita. Ya, si tokoh itu biasanya membicarakan sesuatu ya yang mengarah pada topik atau tema. Selanjutnya juga dari bahasa yang dipergunakan pengarang. Terkadang dari bahasa atau pilihan kata yang ditulis oleh pengarang juga itu kita bisa mengambil kesimpulan bahwa temanya itu apa. Struktur umum novel. Kalau kita ingin menulis novel, biasanya ada struktur, ya, susunan urutan penulisan teks novel. Yang pertama ada orientasi. Ya, ini ada bagian awal novel, berfungsi sebagai pengenalan tokoh, termasuk karakternya, termasuk juga latarnya. Ya. Kedua ada komplikasi. Dalam komplikasi menceritakan masalah atau peristiwa yang tidak diharapkan. Ya, intinya ada permasalahan dalam cerita tersebut. Ketiga, evaluasi. Evaluasi ini adalah komentar pengarang atau perwakilan tokoh tertentu terhadap masalah yang dialami tokoh utama. Ya. Jadi dalam masalah tersebut ada tokoh lain atau mungkin tokoh tertentu yang mengomentari pengarang atau mungkin ikut dalam cerita tersebut, ya, yang menentukan arah masalah tersebut yang dialami oleh tokoh utama. Dan terakhir, resolusi. Ya, ada penyelesaian dari masalah tersebut. Ya, ada resolusi. Jika ada masalah, ada evaluasi, dikomentari, dan resolusi. Ya, setiap masalah pasti ada penyelesaian, baik indah atau sedih. Ya. Ada juga koda, ya, bersih tentang terkadang tentang amanat pesan terhadap kehidupan tokoh utama. Ya, ini terkadang ada, terkadang juga tidak. Selanjutnya, faedah kebahasaan dalam novel. Ada kata keterangan waktu atau pembentuk latar. Ya, kata keterangan waktu ini contohnya adalah segera, kemudian, sekarang, sebelum, ya, ketika. Ya, itu adalah kata pembentuk waktu yang menentukan latar cerita tersebut. Kedua, ada kata tindakan, pembentuk alur atau rangkaian cerita. Misalnya kata membasahi, mematikan, membantu, memukul, ya, itu kata tindakan, ya, kata kerja, ya, yang berupa tindakan. Terus juga kata penggambaran pikiran, itu pembentuk unsur penokohan. Ya. Misalnya melamun, membayangkan, ya, itu adalah kata-kata penggambaran pikiran. Ada juga adanya dialog yang bersering dengan monolog. Contohnya pada kalimat tenaga sudah melebihi batas, Pak. Itu contoh kalimat dialog, ya. Dan selesai. Terima kasih.
Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Kita bertemu kembali di lain waktu di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.